Kena Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bungal poe kurang nyaritakeun sia kafir, sia musyrik, sia itu, sia ieu, nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir dia diantep, kurang parbut paham di beradil alam beak sia dicarakotan ku batur, maneh mah gareu teh parbut paham. Teu angeus-angeus cili salahkeun, cili kafirkeun, cili musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ini ada satu cuplikan video yang menurut saya cukup menarik, di mana saya menemukan cuplikan video ini. Ada seseorang yang mencoba membuat perbandingan antara khotbahnya dari seorang Bahar bin Smith dengan Kang Deddy Mulyadi. Antara dari kedua khotbah ini, kira-kira sosok khotbahnya siapa yang bisa diterima dengan logika akal sehat kita, yang bisa dijadikan sebagai panutan, atau dengan kata lain, khotbahnya siapa yang hati kita itu adem? Apakah khotbahnya Bahar bin Smith yang adalah seorang Habib ini, ataukah khotbahnya dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini? Saya berharap bahwa ada hal positif yang bisa kita petik dari cuplikan video ini, di mana seorang pemimpin biasanya akan dijadikan sebagai panutan, akan dijadikan sebagai suri teladan dari masyarakatnya. Karena kedua sosok ini, baik itu Bahar bin Smith maupun Kang Deddy Mulyadi, adalah sosok public figure yang ada di Jawa Barat. Berbedanya, Bahar bin Smith, dia adalah sosok public figure di mana dia adalah seorang Habib yang tentunya punya pengikutnya, punya jemaatnya, punya umatnya. Dan Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur di Jawa Barat. Mari kita coba telaah khotbah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dan Kang Deddy Mulyadi berikut ini, sembari kita membuat perbandingan. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nah, sekarang kita semua bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat, kami rakyat Indonesia bersumpah demi Allah yang nyawa kami berada di dalam genggamannya, bahwasanya kami akan mengorbankan nyawa kami, jiwa kami, darah kami, harta kami, waktu kami, keringat kami, air mata kami, darah kami, untuk menjaga, membela kedaulatan, daratan, dan lautan negara
kesatuan Republik Indonesia, baik dari penjajah-penjajah luar, ataupun penjajah-penjajah dalam negeri. Kami bersumpah akan melawan mereka, tidak akan menundukkan kepala, berada di barisan paling depan, tidak akan berhenti sampai mati, dan tidak akan mundur, walaupun harus hancur, Allahu Akbar. Masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Masyarakat Tangerang tidak sendiri, betul? Saya baru dengar baru-baru ini beritanya. Mulai sekarang Aguan akan saya bahas kau di setiap ceramah-ceramah saya, saudara-saudara. Tidak ada urusan saya. Takbir! Sekarang kau berurusan dengan Bahar bin Ali bin Smith. Saya nggak peduli seberapa banyak kau punya uang. Saya nggak peduli kau mau 9 naga kek, kau mau 9 cacing kek. Saya nggak peduli kau mau punya uang banyak, perusahaan banyak, kau mau punya backingan jenderal apa, nggak peduli. Kau punya saya nggak peduli. Kenapa? Walaupun engkau punya segala-galanya, tapi ingat, kami punya Allah yang maha kuat dan maha menghancurkan orang-orang yang zalim, saudara. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyalakan flashnya semua. Kita nyanyikan dengan semangat Mars Pembela Rasulullah untuk melawan para pengkhianat bangsa. Semuanya prajurit pembela. Kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadaifin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita, para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Pemirsa sekalian, dari 2 ceramah yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini, kira-kira ceramah siapa yang hatinya kita rasa adem? Pertama, saya minta maaf karena saya bukan seorang muslim, saya adalah Nasrani. Tetapi ketika saya mencoba menyimak antara ceramah dari Habib Bahar bin Smith
dan Kang Deddy Mulyadi, hati saya lebih adem ketika ceramah yang disampaikan dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Hati saya lebih nyaman, hati saya lebih tenang. Ada poin-poin positif yang bisa saya ikuti, yang bisa saya resapi, dan yang mungkin bisa saya laksanakan dalam kehidupan keseharian saya. Cuplikan video pendek tentang ceramah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam video di season kedua ini. Beliau dengan hati terbuka dan dengan segala kerendahan hati mau mengajak kepada para penguasa di bangsa ini, mau mengajak kepada para pemimpin di bangsa ini, mau mengajak kepada orang-orang kaya di bangsa ini, agar mereka bisa membuka hati mereka, agar mereka bisa mengurangi rasa ego mereka, agar mereka punya hati kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang terlantar, agar mereka mampu untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Adalah sebuah ceramah yang bisa mengetuk pintu hati kita semua yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, yang adalah gubernur di Jawa Barat ini. Dari saya secara pribadi mau mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini mau menunjukkan bahwa seorang Deddy Mulyadi benar-benar dia mau mewakafkan hidupnya, benar-benar dia mau mewakafkan dirinya untuk masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat, kalian punya gubernur yang sangat luar biasa. Kalian punya pemimpin yang dicintai oleh banyak orang di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak hanya masyarakat Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, tetapi kami di luar dari Jawa Barat pun, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi telah mengetuk pintu hati kami, menaruh rasa perhatian tersendiri untuk seorang Kang Deddy Mulyadi. Kami berharap bahwa suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi tidak hanya dicintai, tidak hanya menjadi pemimpin di Jawa Barat, tetapi seorang Kang Deddy Mulyadi bisa maju menjadi orang RI 1, sehingga Kang Deddy Mulyadi akan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perjuangan dan pengorbanan dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau seluruh gubernur di Indonesia punya mentalitas, punya mindset, punya kinerja seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, saya sangat yakin dan percaya Indonesia emas itu tidak tunggu sampai di tahun 2045, tetapi mungkin dalam waktu 5-10 tahun Indonesia akan menjadi negara maju. Berbeda cerita dengan ceramah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith yang dalam tanda kutip adalah seorang Habib ini. Ulama yang baik, Habib yang baik, pemimpin yang baik seharusnya menjadi panutan, seharusnya menjadi contoh, bukan menjadi provokator seperti yang ditunjukkan oleh Bahar bin Smith itu. Tidak heran bila pada akhirnya beberapa waktu yang lalu heboh pemberitaan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini menegaskan dan menghimbau
kepada para habaib yang sifatnya kurang ajar, yang kelakuannya kurang ajar, yang ketika ceramah tidak mampu untuk memberikan kesan-kesan positif kepada jemaatnya, dilarang. Saya pikir ini adalah keputusan yang baik. Karena seorang habib, seorang ulama, seharusnya Anda menjadi panutan kepada jemaat-jemaat Anda. Tetapi kalau tutur kata Anda, kelakuan Anda, sikap Anda hanya mau mengadu domba dan hanya mau memprovokasi, Anda tidak pantas untuk menjadi seorang habib. Anda tidak pantas untuk menjadi seorang ustadz. Anda tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih elok, lebih mulia, dan lebih terhormat Anda menjadi seorang preman. Itu jauh lebih elegan. Mari kita simak beberapa cuplikan video dari netizen, dari warganet terhadap ceramah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam Hari Raya Idul Fitri beberapa hari kemarin. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sahabat bahagia, kalau Anda menyimak bagaimana khutbah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di tengah-tengah jamaah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, beliau menyampaikan, sebagai pejabat negara, gubernur yang gagal dalam memanage daerahnya, kalau masih lebay dan tidak peduli dengan orang-orang miskin, tidak peduli dengan kaum duafa, tidak peduli dengan adanya banjir, tidak peduli dengan adanya anak-anak yang masih mengemis di perempatan-perempatan, ada rumah roboh yang tidak tertangani, ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, ada anak-anak yang tidak bisa mengambil ijazah karena tertahan di sekolah. Ada jalan-jalan yang rusak sementara kita tidak tahu bagaimana mengelola anggaran negara yang mestinya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Maka, dalam suasana yang penuh berkah ini, saya mengajak seluruh pejabat-pejabat yang ada di wilayah Jawa Barat, mulai dari wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, dan seluruh jajarannya, untuk kembali lagi mengingat situasi dan kondisi yang perlu bergerak cepat dan untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang Islam, bagaimana Islam itu sendiri yang selalu bersama-sama dengan Rahman dan Rahimnya. Kolektif yang kita jaga inilah antar pejabat, masyarakat, untuk saling bahu-membahu mencari sesuatu yang memang betul-betul membuat rakyat tersenyum. Alangkah bahagianya pejabat yang melihat rakyatnya tersenyum pada saat pulang dari rumah sakit, biayanya tidak tertahan karena tidak bisa membayar BPJS. Orang hamil melahirkan di rumah sakit tersenyum pulang karena biaya BPJS dan melahirkannya tidak ditahan di rumah sakit. Ada rumah roboh dan secepatnya kita akan membangun kembali. Ada anak-anak yatim piatu yang terlantar, kita sudah bisa menolongnya dan membuat kesejahteraan buat anak-anak yatim piatu. Marilah kita bersama-sama tingkat kesadaran ini. Kita munculkan tidak hanya banyaknya jamaah yang ada di masjid, banyaknya pengajian-pengajian dan mimbar-mimbar untuk mengajak mereka berbuat baik, tapi langsung kita turun tangan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita bersama, kesadaran di dalam mengelola anggaran, tepatnya anggaran yang diamanahkan kepada kita semua. Anggaran itulah yang menjadi amanah undang-undang, bahwa seluruh anggaran ini untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat di wilayah Jawa Barat. Maka sepatutnya kita meminta maaf kepada kaum miskin, kita meminta maaf kepada para pengemis yang ada di perempatan-perempatan, kita meminta maaf kepada warga masyarakat yang kebanjiran,
kita minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang belum bisa merasakan kenyamanan dengan pengelolaan anggaran yang kita lakukan sebagai pejabat penyelenggara negara. Alangkah indahnya kalau saat ini umroh para pejabat ngantri, haji para pejabat ngantri, itu semuanya baik. Tapi alangkah baiknya pada saat masyarakat sudah tidak lagi antri dengan pupuknya, masyarakat sudah tidak antri dengan sembakonya, tidak dengan harga yang mahal membeli sembakonya, masyarakat sudah tidak antri lagi dalam menikmati kesehatan di seluruh layanan-layanan kesehatan. Untuk itulah di hari yang penuh berkah ini, 1 Syawal 1446 Hijriah, kita seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan petunjuk untuk terus mengembangkan apa yang kita miliki demi kemaslahatan umat di seluruh Jawa Barat. Saya petik dari semuanya itu, teman-teman, tingkat kesadaran gubernur untuk mengalahkan dirinya sendiri, untuk mengekang hawa nafsunya, mengalahkan sebagai pejabat, sebagai orang kelas tinggi, tapi masih mau berpikir untuk rakyat dan masyarakat tingkat bawah. Alangkah bahagianya sebagai masyarakat kelas bawah pada saat melihat pemimpinnya mau memperhatikan tidak hanya dengan kata-kata, tapi langsung dengan implementasi dan terjun langsung memberikan bantuan dan sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Apakah gebrakan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini akan tertular kepada gubernur-gubernur yang lain atau wali kota, bupati, camat, lurah yang ada di seluruh Nusantara? Mari kita bersama-sama dalam situasi yang penuh berkah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, sebagai rakyat kecil, saya mengajak untuk seluruh teman-teman netizen, kita bersama-sama mendukung terselenggaranya Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menularkan virus-virus kebaikan, janji-janji politik yang akan ditepati untuk mengangkat derajat dan harkat martabat seluruh warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tentunya akan terus dikembangkan, dan insya Allah dengan kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan, seluruh pejabat-pejabat kita dengan amanah mengelola anggaran negara, sehingga masyarakat akan terjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, seperti halnya yang diharapkan oleh leluhur-leluhur kita. Semua pejabat mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah senantiasa amanah untuk mengemban teguh amanah undang-undang. Sahabat, saya hanya sebatas mengutip apa yang disampaikan khutbah Gubernur Jawa Barat pada saat sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi di channelnya Ginting Raharjo Ngelenyom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Kita semua pastinya punya kerinduan bahwa di wilayah kita, di daerah kita, bisa dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Kita pasti merindukan sosok pemimpin yang merakyat. Kita pasti merindukan sosok pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, yang bisa menyelesaikan segala persoalan, segala polemik di wilayahnya masing-masing. Saya secara pribadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, jujur, dari dulu sampai hari ini, dari tahun 1945 sampai di tahun 2025 ini, satu kendala yang sampai saat ini belum saya rasakan adalah jalan raya, adalah kelistrikan. Saya memang hidup di daerah terpencil, di desa terpencil, tetapi nyatanya sampai hari ini saya belum merasakan kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Tetapi apapun itu, saya selalu semangat, saya selalu
mengharapkan bahwa para pemimpin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kalian bisa meniru hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadikanlah Kang Deddy Mulyadi itu sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Karena apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa untuk membangun Jawa Barat, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis di kantor, tidak bisa hanya duduk manis di ruangan ber-AC dan lain sebagainya. Sama halnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Bahwa untuk membangun Nusa Tenggara Timur ini, pemimpin entah itu dari gubernurnya, dari wali kotanya, dari bupatinya, dari camatnya, dari lurahnya, dari desanya, tidak bisa kalian semua itu hanya duduk manis di ruangan ber-AC. Tidak bisa kalian duduk manis di kantor. Tetapi kalian harus bisa turun langsung ke lapangan. Turun langsung ke lokasi-lokasi yang menjadi persoalan. Di sanalah kalian bisa membangun dialog dengan masyarakat. Kalian bisa mencari solusinya di tengah masyarakat. Dan kalian pun harus bisa membuktikan bahwa seorang pemimpin, kalian adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh masyarakat, yang dipercaya oleh masyarakat untuk meringankan beban di pundak masyarakat tersebut. Itu adalah harapan-harapan dari kita yang rakyat jelata. Harapan-harapan dari kita yang orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak punya jabatan. Orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Kita hanya bisa bersuara, meminta pertolongan. Walaupun mereka dipilih. Walaupun dulu saat kampanye mereka mengemis kepada rakyatnya. Tetapi terkadang seorang pemimpin itu lupa diri. Ketika dia sudah terpilih, jalan di jalan raya, bahkan kaca mobil pun dinaik full, ribennya pun harus dipasang gelap, agar kita dari masyarakat tidak mengetahui bahwa di dalam itu adalah pemimpinnya kita, bahwa di dalam itu adalah gubernurnya kita, bahwa di dalam itu adalah desanya kita, bahwa di dalam itu adalah bapak bupatinya kita, dan lain sebagainya. Semoga saja hal-hal positif yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat ini bisa ditiru oleh para pemimpin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, seorang pemimpin, kalian tidak bisa hanya duduk manis di kantor. Kalian tidak bisa hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC. Lalu pada akhir bulan, kalian menerima gaji. Kalian menikmati uang dari rakyat. Sadar ataupun tidak sadar, malu ataupun tidak malu, tahu diri ataupun tidak tahu diri, bahwa gaji bulanan, tunjangan harian yang kalian terima itu adalah uangnya rakyat. Itu adalah sedikit kritikan dari kami masyarakat Indonesia, dari kami orang-orang kecil. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.